Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hi guys, welcome back to Comfort Kids channel. Still with Abu, tutor of Comfort Kids Bimbo. In this video, we'll continue to try making some sentences of present simple in many forms. Give your best attention so you can understand every explanation easily. But before starting, as usual, I remember you again to like and subscribe this channel, okay? May Allah always give you all the goodness. Let's get started. Ya, kita buat ya kalimat-kalimat ya, contoh-contoh kalimat yang merupakan simple present tense. Ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa simple present tense itu bisa digunakan ya dalam tiga hal. Misalnya ya habitual action atau kegiatan sehari-hari ya, kegiatan sehari-hari ya. Nanti kita akan bagi ya papan tulisnya jadi dua ya, karena kita buat dalam dua jenis kalimat ya, two kinds of sentences ya, yaitu verbal ya and nominal ya. Kita buat contohnya ya, dua-duanya kita buat contoh dari dua sentence ini ya. Yang pertama kita juga buat ya, kita bagi menjadi tiga bentuk sentence ya, yaitu positive form, negative form, and interrogative form ya. Bentuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya ya. Contoh misalnya Kak Abu punya kalimat positif ya untuk habitual action. They pray to Allah 5 times a day. Ya. They pray to Allah 5 times a day. Ya. Mereka ya berdoa kepada Allah atau sholat ya, kita bisa artikan pray to Allah itu sholat ya, sebagai seorang muslim ya, sholat. Karena ini 5 times a day, 5 kali sehari ya. D-nya ini apa? Subject. Pray yaitu kata kerja atau verb ya, verb type 1 ya, tipe 1, dan tidak perlu ditambah s atau es karena subjeknya pronounnya they ya, kata ganti they ya. Berarti tidak perlu ditambahi ya. Itu Allah di komplement ya, tambahan, atau bisa diartikan sholat ya, pray to Allah 5 times a day. Ini signal wordnya ya, kata tanda bahwa ini adalah simple present and sign ya. Oke ya, sholat 5 waktu. Adik-adik sudah sholat 5 waktu ya, insya Allah ya. Kalau sudah balik itu it's must ya, it's must for pray to Allah 5 times a day. Kewajiban ya, wajib 5 kali sehari sholatnya ya. Oke, negatif. Untuk negatif formnya ya, negative form itu tandanya dia ada kata bantunya ya, kata bantu atau auxiliary itu dipakai untuk negative form and interrogative form ya. Dan negatif pasti ada kata not-nya ya, berarti kita buat they ya. Terus kata bantunya apa, auxiliary-nya? Kalau untuk they yaitu do ya, do ya, do. Terus kita tambahin not ya, do not, atau kita singkat jadi don't ya. Don't pray to Allah ya 5 times a day ya. Mereka ya, ini auxiliary ya, tidak sholat ya 5 kali sehari. Mereka tidak berdoa kepada Allah 5 kali sehari ya. Jangan sampai kita melalaikan sholat, kita meninggalkan sholat, apalagi yang sudah balik dan meninggalkannya secara sengaja ya. Alhamdulillah ya, karena sholat itu yang membedakan kita dengan umat beragama yang lain ya, yang membedakan muslim, seorang muslim dan yang lain ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah ya. Perbedaan di antara kita dengan orang-orang yang musyrik dan juga kafir itu adalah sholatnya. Jadi jangan sampai kita tinggalkan ya sholat. Lanjut untuk interrogative form ya, kalimat tanya ya, kalimat tanya. Ingat-ingat untuk membentuk kalimat tanya
tinggal kita letakkan kata bantunya, yaitu do ya kalau di sini ya. Kita letakkan di depan, ya berarti do. Terus setelah itu subjeknya, do they ya pray to Allah ya 5 times a day ya. Do they pray to Allah 5 times a day ya, apakah mereka sholat, apakah mereka berdoa kepada Allah 5 kali sehari ya. Ya ini merupakan yes no question ya dalam bahasa Inggris. Ini merupakan yes no question ya, pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Jadi kalau misalnya jawabannya ya berarti yes they do. Kalau jawabannya tidak berarti no they do not atau no they don't. Ya itu saja ya. Itu cara pembuatan kalimat dalam simple present tense ya untuk verbal ya. Kalau bisa adik-adik sudah hafal ya rumusnya atau patternnya. Jadi kita lebih mudah untuk mengikuti contoh-contoh kalimatnya ini ya. Oke, lanjut untuk nominal ya, kita buat untuk positif formnya, kalimat positifnya. Misalnya Kak Abu punya contoh kalimat, kita ganti kata gantinya jadi we ya. We ya, untuk kata ganti we berarti to be-nya pakai apa ini? Ya benar ya, are. We are. Misalnya ada kalimat we are more patient. We are more patient. Kita lebih sabar ya. Kita lebih sabar. Misalnya karena kita sedang dalam keadaan puasa ya. Video ini dibuat pada Allah ketika bulan Ramadan ya. Jadi kita tambahin kalimatnya biar lebih cantik. When fasting ya. When fasting. Fasting itu puasa ya, adik-adik ya. Fasting ya. We are more patient, kita lebih sabar ketika puasa. We ini subjek, are ini to be bentuk satu. More patient itu contoh kata sifat ya, adjective ya, adjective. When fasting itu komplemennya ya, tambahannya ya. We are more patient when fasting ya, ya harus ya. Di luar puasa ya kita harus sabar ya. Innallaha ma'as sabirin. Semuanya Allah bersama orang-orang yang sabar, apalagi ketika kita puasa, Oke, lanjut kalimat negatifnya ya. Terus kita letakkan we ya. We are ya, tinggal ditambah apa? Not ya. We are not atau we aren't, kita singkat ya. More patient ya when fasting ya. Kita tidak lebih sabar ketika puasa ya. Jangan ya, kalau misalnya kita puasa harus lebih sabar ya. Jangan sampai ketika kita puasa justru melakukan hal-hal yang sia-sia, melakukan hal-hal yang buruk ya, maksiat dan sebagainya. Nanti puasa kita tidak diterima oleh Allah ya. Puasa kita sia-sia. Kata Rasulullah SAW, dia bersabda, rubba shaimin hadduhu min siyamihi ilal ju'i wal atas ya. Banyak di antara kita yang puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Naudzubillah ya, jangan sampai ya. Semoga pahala kita maksimal di bulan puasa. Lanjut untuk interrogatifnya ya, kita letakkan to be-nya ya di depan. Berarti are we ya more patient. Are we more patient when fasting ya? Apakah kita lebih sabar ketika puasa ya? Jawabannya bisa dua ya. Ya atau tidak. Kalau iya kita jawab yes we are. Kalau no kita jawab no we aren't atau no we are not. Ya. Ini contoh untuk habitual action ya. The example of habitual action in present simple. Kita lanjut ke penggunaan yang kedua. Ya, misalnya kita gunakan dalam fact atau pernyataan atau bisa disebut general statement ya, pernyataan umum ya. Kita buat dalam 3 bentuk juga ya, kalimat positif, negatif dan interrogatif. Semoga tidak bosan ya adik-adik ya. Semoga tidak bosan, sabar ya. Semakin banyak contoh yang kita buat, insya Allah adik-adik semakin tambah paham ya. Lanjut positif, misalnya Kak Abu punya contoh soal, contoh kalimat ya. Allah Ta'ala
always, always keeps, ya, keeps apa ya? Misalnya Al-Quran, Al-Quran, ya. Allah Ta'ala always keeps Al-Quran, ya. Allah Ta'ala selalu menjaga Al-Quran, ya. Allah Ta'ala ini subjeknya, always ini signal wordnya, kata tandanya, ya. Dan letaknya di sini ya, sebelum kata kerjanya, ya. Untuk always, yang lain misalnya sometimes, usually, seldom, never, itu diletakkan di sini, ya, sebelum kata kerja, ya. Terus keeps-nya kata kerja bentuk satu, dan ingat-ingat subjeknya Allah Ta'ala, berarti dalam pronoun, ya, kata ganti, ya, bisa kita sebut he, ya. Berarti kalau he berarti kata kerjanya kita tambahi s atau es, ya. Kita tambahi s atau es. Keep jadi keeps, ya. Al-Quran ini objeknya, ya. Oke, ya, benar ya. Allah Ta'ala selalu menjaga Al-Quran, ya, menjaga. Tidak ada perubahan sama sekali di Al-Quran, ya. There is no change in its text of Al-Quran. Tidak ada perubahan dalam teks Al-Quran, meskipun hanya satu huruf saja tidak berubah, karena Allah yang menjaga, ya. Dalam surat Al-Hijr ayat 9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula lah yang menjaganya, ya. Masya Allah, ya. Ini adalah mukjizat Rasulullah SAW yang diturunkan oleh Allah, ya, untuk umat manusia seluruhnya, ya. Lanjut, positif, kemudian negatif, ya. Allah Ta'ala, ya, always, ya, maaf, Allah Ta'ala, terus kita letakkan, ya, kata bantunya Allah Ta'ala, berarti untuk subjek ini berarti kita letakkan kata bantu does, ya, karena he, ya, pronounnya, kata gantinya berarti does, ya. Does apa? Does not, ya, atau doesn't, ya. Kemudian kita letakkan signalnya, ya. Signalnya kita ubah, ya, kita ubah sesuai konteks. Misalnya kita ubah never, ya, nggak masalah, ya. Semoga adik-adik paham, ya. Never, misalnya keep, ya. S-nya hilang, ya. Kita letakkan, kita ubah atau kita taruh ke sini, ya. Do-nya jadi does, sedangkan kata kerjanya kita hilangkan S-nya, keep, ya, Al-Quran. Ini juga berlaku ketika kalimat tanya, ya. Dari sini ingat-ingat kata bantu, ya. Allah Ta'ala does not never keep Al-Quran, ya. Allah Ta'ala tidak pernah tidak menjaga Al-Quran. Setiap ada perubahan, insya Allah bakalan akan ketahuan, karena Allah itu punya ahlullah, ya, punya keluarga di dunia. Siapa? Mereka adalah ahlul Quran, ya. Mereka adalah penghafal Al-Quran, ya. Para ulama. Ketika ada perubahan dalam Al-Quran, pasti mereka akan tahu dengan segera, ya. Luar biasa, ya, masya Allah, ya. Lanjut, untuk interrogatif, ya, kata bantunya kita taruh di depan, berarti does Allah Ta'ala, ya, always, ya, keep Al-Quran, ya. Does Allah Ta'ala always keep Al-Quran? Apakah Allah Ta'ala selalu menjaga Al-Quran? Ya. Berarti kalau misalnya ya, jawabannya yes, he does, ya. Yes, he does. Atau kalau misalnya no, berarti no, he does not, atau no, he doesn't, ya. Lanjut, langsung kita ke nominal sentences, ya. Nominal sentence, ya. Untuk positive form, ya. Kamu misalnya punya contoh kalimat Islam is the best, ya, is the best, ya. Religion, ya. Islam is the best religion. Islam adalah agama terbaik, ya. Islam ini subjek, is ini to be-nya, ya, karena Islam itu kata gantinya atau pronounnya it, ya. Jadi to be-nya is, ya. To be satunya is. The best religion itu salah satu contoh noun atau kata benda, ya. Masya Allah, ya. Dan exactly right, ya, benar, ya, adalah bahwa Islam itu agama terbaik, ya. Bisa dibilang Islam itu adalah
official religion for human, ya, agama resminya manusia sebenarnya, karena tidak diterima agama selain Islam. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam, ya. Sesungguhnya di sisi Allah agama itu hanyalah Islam, ya. Dan ini agama yang terbaik karena setiap urusan sudah diatur dalam Islam, ya. Bahkan dari mulai kita buang air sampai manage the state, ya, mengatur negara itu sudah diatur dalam Islam, ya. Lanjut negatifnya, ya, Islam is, ya, is terus kita tambahin not, ya, isn't, ya, kita singkat jadi isn't, ya, the best, kita ganti, ya, kita ubah sesuai konteksnya. Islam is not bad, misalnya bad religion, ya, Islam bukan agama yang buruk, ya, Islam bukan agama yang buruk. Misalnya citra bahwa Islam itu agama teroris itu that's wrong, ya, salah, ya, salah besar, ya. Islam adalah agama yang baik, ya, dan terbaik. Bahkan dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, ya, sempurna, ya, the perfect religion, ya. Lanjut untuk interrogatif, ya, kita letakkan is-nya, ya, to be-nya di depan. Is Islam the best religion? Ya, is Islam the best religion? Apakah Islam adalah agama terbaik? Ya, that's true, ya. Benar, ya. Berarti kita jawab apa? Yes, it is. Ya, benar, ya, itu benar, ya. Kalau tidak, ya, berarti no, it is not. Kalau ada yang bilang tidak, berarti biasanya mereka adalah orang-orang yang fasik, ya, yang senantiasa berbuat dosa, ya, atau orang-orang yang jahil, tidak tahu, ya, bahwa Islam itu agama terbaik, ya. Lanjut penggunaan yang terakhir, ya, penggunaan yang ketiga yang kita jadikan contoh. Misalnya law of nature, ya, law of nature, ya, hukum alam, atau kita sebut sunatullah, ya, sunatullah, ya, hukum alam. Contohnya kita buat kalimat positif, misalnya the sun, ya, rises, ya, rises from east, ya. Ini tidak perlu signal, ya, tidak perlu tanda, ya, kata tanda, karena ini udah jelas, ya. Every day, ya, every morning the sun rises from east, ya, matahari terbit dari timur, ya. The sun ini subjek, terus rises ini kata kerja, ya, ingat-ingat ditambah s karena the sun itu kata gantinya it, ya. From is itu complement, ya, tambahan saja, ya. Matahari terbit dari timur, ya. Ini salah satu tanda, ya, salah satu tanda agar kita mengenal Allah, ma'rifatullah, ya. Caranya gimana untuk mengenal Allah? Ya, kita tahu dari the signs, ya, tanda-tanda alam, ya. Tanda-tanda alam atau law of nature ini, ya, atau mungkin the creators, ya, dan ciptaan-ciptaannya, ya. Dan ciptaan-ciptaannya salah satunya ini matahari, ya, itu adalah tanda atau ciptaan bahwa Allah itu ada, ya. Dan bagaimana cara kita mengenal Allah, ya. Lanjut kita buat kalimat negatifnya, ya, misalnya the sun, ya, berarti apa ini kata bantunya, ya, does, ya, does, ya, tambahin not, does not, ya, rise, ya, s-nya hilang, ya, kata kerjanya s-nya hilang, ya, terus from, ya, kita sesuaikan konteks, ya, from west misalnya. The sun does not rise from west, matahari tidak terbit dari barat, ya. Kalau misalnya terbit dari barat berarti tandanya apa? Tandanya kiamat. Karena salah satu tanda besar kiamat yaitu matahari terbit dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, ya, Allah won't give us the mercy. Ya, Allah tidak akan memberikan kita
pengampunan, ya taubat tidak diterima, ya kata Rasulullah SAW, ya dia bersabda, at-taubatu makbulah hatta tatlu asyamsi minal maghrib, ya taubat itu diterima hingga matahari terbit dari barat, ya jadi kalau udah terbit dari barat tidak ada taubat lagi, ya tidak diterima, atau ketika kita meninggal tidak diterima, ya semoga jangan sampai ya itu terjadi pada kita, ya. Oke, lanjut untuk kalimat interrogatif, ya berarti does-nya kita taruh di depan. Does the sun, ya, rise from, misalnya east, ya. Does the sun rise from east? Apakah matahari terbit dari timur? Ya jawabannya tentu yes it does, ya yes it does. Kalau enggak berarti yes and no it does not, ya no it does not. Oke, lanjut. Terakhir the last example, ya the last example untuk simple present tense, ya. Contohnya Kak Agu punya kalimat I am, ya kita ubah ya pronounnya biar paham, ya semakin banyak perubahan semakin paham adik-adik insyaallah, ya. I am misalnya in the world, ya. I subjek, am to be-nya, ya. In the world ini apa? In the world ini keterangan, ya, adverb, ya kata keterangan. Saya di dunia, ya kita semua di alam dunia, ya kita di dunia hanya rata-rata sekitar umur hingga 60 sampai 70 tahun, ya setelah itu kita ke fase berikutnya, ya fase yang lebih kekal, ya alam barzah atau di akhirat, ya fase the last fase, ya the last session, ya. Oke, lanjut, ya. Negatifnya berarti misalnya I am not in the world, jangan, ya. Kita ganti I-nya karena alhamdulillah Kak Abu masih di dunia. Misalnya kita ganti the spirit, ya. The spirit, ya, isn't, ya, is not, ya, in the world. Ya. The spirit itu ruh, ya. Ruh itu tidak ada di dunia, ya karena ruh itu sudah ada di alam yang lain, the other world, ya, di dunia yang lain, yaitu apa? Alam barzah namanya, ya, atau alam kubur, hingga menanti kiamat. Nanti mereka akan ke alam akhirat. It is the final decision, ya. When the last place, ya, when the last place, ya, heaven or hell, ya, kita nanti akan di akhirat nanti akan ditentukan, ya, tempat terakhir kita apakah di surga ataupun di neraka, ya. Semoga kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala di surganya, ya. Jadi sebelum itu ya kita harus benar-benar mengetahui ujian kita di dunia, ya. Apa ujiannya? Ya, to worship to Allah, ya, untuk beribadah kepada Allah, benar-benar beribadah kepada Allah. Kita jadikan sebagai priority of life, ya, prioritas utama kehidupan kita. Karena Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, ya, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah aku, kata Allah, ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah, ya. Jadi kita harus benar-benar mengerjakan ujian itu, mengerjakan tugas utama kita itu, ya, sebelum kita nanti to the other world, ya, ke dunia yang lain. Ya, lanjut, ya. Terakhir kita ubah jadi kalimat negatif, ya, kalimat interrogatif, ya, misalnya is, ya, the spirit, ya, misalnya, ya, is the spirit is the spirit in the world, ya, in the world, ya. Apakah ruh itu ada di dunia? Tidak, jawabannya, ya, di alam barzah, ya, berarti jawabannya no, it is not, ya. Kalau jawabannya ya, ya berarti yes, it is, ya. Oke, it's finished, ya.
it's finished. I think it's enough. Yeah. I hope that you can understand what we learned in this video. If you haven't yet, keep praying to Allah, doing repetition, or maybe asking to me or other, what make you confused. Okay, the last praying, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.